Welcome to OKT, obrolan kantin tambang by Indonesia Mining Student Network. This podcast will cover exclusive career journey stories of mining expert, sharing career journey, insightful stories, and inspirational information. Be ready, listen, learn, and share. Halo Miners, kembali lagi di Bulan Kantin Tambang volume 11 by Indonesian Mining Student Network bersama saya Rikma Tanti Anita dari Teknik Metalurgi UPN Veteran Yogyakarta. Di mana selama 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama Mas Renaldo Pratama sebagai narasumber pada hari ini. Selamat siang Mas, apa kabarnya hari ini? Siang Tantri, Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Baik, mungkin sedikit menjelaskan background story dari Mas Renaldo. Beliau merupakan seorang mine plant engineer di PT Dharma Henwa Terbuka dan alumni dari Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Nah, di sini kita akan membahas perjalanan karir beliau mulai dari semasa kuliah hingga berakhir di industri pertambangan. Nah, topik ini cocok banget untuk teman-teman semuanya yang mau tahu lebih lanjut dan ingin berkecimpung di industri pertambangan. Nah, mungkin dari Mas Renaldo bisa diceritakan sedikit nih, Mas. Kenapa sih, Mas, alasan pertama memilih kuliah di jurusan Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta? Oke, makasih sebelumnya Tantri dan teman-teman di MSN ya udah mengundang saya untuk di podcast ini. Sebelumnya perkenalkan saya Ronaldo Pratama, jurusan Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2016. Kebetulan saya juga pernah ambil bagian ya, maksudnya terlibat di MSN sekitar tahun 2021 kalau nggak salah, pas zaman masih COVID lah. Nah, kemudian saat ini sekarang memang saya sedang menjalani tugas sebagai long term planning di PT Dharma Henwa Mining Contractor ya. Kemudian untuk tadi kan pertanyaan pertama terkait dengan kenapa sih masuknya jurusan teknik pertambangan gitu. Memang jujur sejak awal saya di SMA kan ada pengarahan terkait dengan jurusan ya. Kemudian saya memang diarahkan oleh eh, semacam konselor waktu itu ke arah dunia teknik. Jadi teknik itu untuk bagian pertama dari pilihan saya. Kemudian yang kedua di MIPA, yang ketiga kedokteran. Nah, memang karena saya sudah fokus arahnya ke sana, maksudnya sudah diarahkan ke arah sana, saya coba untuk memilih beberapa jurusan teknik. Itu memang saya tertariknya dengan jurusan teknik nuklir UGM, teknik fisika, teknik nuklir UGM. Nah, cuma memang 2 kali saya mencoba, 3 kali sama utul itu memang tidak lolos ya. Dan kebetulan yang alhamdulillahnya memang jodohnya di Teknik Pertambangan UPN itu saya ambil di ketika SBMPTN. Dan waktu itu UPN memang baru tahun kedua sepertinya, baru tahun kedua untuk menjadi universitas negeri. Karena kan dimulai di tahun 2014 ya, berarti artinya kalau 2015 baru buka SBMPTN, 2016 itu baru tahun kedua untuk SBMPTN dan SNMPTN. Nah, alhamdulillahnya lulus di Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Awalnya memang bingung ya, karena sama sekali tidak kepikiran untuk di jurusan Teknik Pertambangan dan sama sekali kayak ini kuliahnya nanti akan seperti apa. Karena yang kebayang ketika SMA itu ya cuma fisika, matematika, kimia, biologi ya gitu-gitu yang kita nggak tahu penjurusannya kan seperti apa ya. Nah, itu memang rezekinya di Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Walaupun saya asalnya dari Sumatera Barat, kebetulan kota Sawalunto ya. Kota Sawalunto kan salah satu tambang masa eh, Belanda yang paling besar se Indonesia pada saat itu. Memang banyak tambang, tapi maksudnya saya tidak pernah berpikir lah akan nyemplung juga ke dunia pertambangan seperti itu, eh, Baik, Tantri. mungkin karena sudah apa ya sudah keinginan dari zaman SMA gitu ya Mas ya dan kebetulan mengambil di jurusan pertambangan saat ini. Nah, di sini aku ngelihat juga nih Mas dari beberapa pengalaman yang pernah Mas Renaldo ikuti selama kuliah itu tidak hanya di sisi akademik ya Mas ya bahkan non akademik juga cukup aktif gitu, ikut beberapa organisasi dan bahkan di sini aku ngelihat ada volunteer juga ya Mas ya, sempat ikut juga. Dan mungkin pernah juga ikut organisasi di luar kampus gitu. Nah, kira-kira
Mungkin bisa dijelaskan gitu Mas, atau mungkin diceritakan untuk teman-teman semuanya, gimana sih menjalani kegiatan-kegiatan itu selama masa kuliah gitu Mas? Iya, jadi memang ke Jogja, Jogja itu kan bukan tempat yang tertutup ya. Maksudnya kayak apapun kegiatan tuh kamu bisa ikuti dan itu banyak informasi lah untuk kamu dapatkan ketika kamu berkuliah. Mungkin Tantri juga merasakan ya. Tapi memang kuliah di teknik itu tidak segampang yang kita pikirkan ya. Maksudnya kayak, oh kuliah nih bebas cuma kuliah dari jam pagi sampai jam 10 atau sampai jam 12, habis itu kelar bisa leyeh-leyeh enggak. Tapi kalau di teknik pertambangan memang kita sudah menjalani kaderisasi ya semenjak semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu masih menjalani kaderisasi. Dan memang kegiatannya banyak dan fokusnya juga setiap hari Sabtu Minggu tuh juga banyak kegiatan. Belum lagi di Senin sampai Jumat, tugas kuliah, tugas praktikum itu pasti banyak ya. Tapi kita nggak boleh hanya berfokus pada hal yang seperti itu. Karena yang kita akan hadapi nanti, kuliah itu hanya membantu untuk kamu mendapatkan basicnya akan seperti apa, kemudian akan merubah pola pikirmu seperti apa ketika kamu berkuliah. Nah, ketika saya berkuliah, saya prinsipnya seperti itu. Saya nggak cuma mau di kampus doang. Akhirnya saya banyak memang punya kenalan-kenalan di Jogja yang akhirnya berkegiatan bersama. Kalau kita ngobrol tentang kegiatan di kampus, eh, memang selain kuliah terlibat aktifnya di kegiatan kepanitiaan-kepanitiaan dari himpunan. Ya. Biasanya ada kepanitiaan-kepanitiaan untuk training, kemudian SG, studium general, atau ekskursi dan segala macam. Saya ikut aktif di sana eh, supaya kita tahu eh, kalau yang dikuliahkan seperti teori A, B, C pada aktualnya di tambang itu seperti apa? Karena pada saat SG kita akan melihat bagaimana praktisi-praktisi tambang, senior-senior ataupun undangan-undangan yang datang ke kampus itu akan bercerita tentang teori-teori yang kita pakai di tambang itu di jurusan itu dipakainya di sini loh. Seperti itu. Kemudian di tahun 2018 saya juga dedicated ya, 2018-2019. Dedicated itu artinya kita menjalani peran di sana agak lumayan lama, setahun 2 tahun. Saya menjadi wakil ketua Youth Mining Camp Competition 2019. Pada saat itu memang masih belum kena COVID, jadi kita masih berkegiatan secara offline. Dan memang pada saat itu tantangan terberatnya adalah membalanskan antara kuliah yang lumayan berat di semester itu karena sudah berada pada semester 6, semester 7, yang mana harus ada KKN, harus ada kuliah lapangan kebayat ya, tambang terbuka, tambang bawah tanah segala macam di semester tersebut. Belum lagi hmm, kita juga menjalani praktikum MPD 1 ya, perencanaan tambang 1 yang semuanya berhubungan sama software-software yang kita baru pakai di semester tersebut. Nah, itu kalau untuk di internal. Kemudian di eksternal jurusan, setelah saya menjalani peran 2 tahun saya di MCC kan memang saya tidak boleh untuk banyak berkegiatan di luar ya, karena harus fokus ke situ, karena sistemnya untuk menyediakan perlombaan ya antar jurusan teknik pertambangan seluruh Indonesia. Kemudian saya juga setelah itu saya aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Waktu itu saya di zaman kepemimpinan 2019 itu menjadi ini Menteri Sumber Daya Mahasiswa. Jadi waktu itu menterinya saya, kemudian wakil menterinya dari minyak angkatan 16 juga. Nah, memang di situ saya juga mendapatkan pengalaman ya bagaimana mengurus organisasi tingkat jurusan yang sifatnya politis ya kalau di BEM itu beda dengan himpunan yang memang sifatnya untuk kaderisasi. Nah, itu yang saya rasakan untuk di internal kampus. Juga di luar saya juga banyak volunteering seperti di rumah baca anak lereng Merapi itu kita di situ merangkul anak-anak korban lereng Merapi tahun 2009 yang saat ini tinggal di area apa ya kita sebut tuh area kayak disediakanlah tempatnya oleh pemerintah di sana rumah seperti itu. Nah, kita di sana mendidik mereka sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Kalau saya tentang jurusan teknik pertambangan, biasanya saya akan menjelaskan tentang
ini ada batuan apa, batuannya tercipta tuh dari mana, gimana kalau gunung itu meletus, akan mengeluarkan batuan apa, pasir apa, itu kita jelaskan kepada mereka. Ada teman-teman juga yang dari ilmu lingkungan, mereka akan bercerita bagaimana eh, tumbuhan-tumbuhan itu tumbuh, kemudian apa jenis-jenis tumbuhan ini, daunnya daun apa, seperti itu. Itu yang kita tanamkan kepada adik-adik di sana. Belum lagi juga saya aktif di Sesasi Jogja ya. Itu sebuah wadah yang melingkupi organisasi anak yang ada di Jogja lah. Seperti itu. Jadi eh, kita nggak boleh cuma aktif di dalam kampus, kuliah pulang, enggak. Kita masih harus ada kegiatan di luar supaya kita tuh berjejaring. Karena hal yang seperti ini nggak kita dapat. Saya kenal dengan teman-teman IMSN segala macam itu pasti karena mengambil peran di luar sebelum itu. Ketika saya pun juga mengurus IMSN di tahun ikut diajak SEM ya di tahun 2020-2021. Nah makanya jejaring itu penting kalau menurut saya. Baik, mungkin cukup relate nih Mas. Kebetulan aku juga ikut ada beberapa organisasi juga dan mungkin aku cukup merasakan apa yang Mas Rinaldo rasakan saat ini juga di tengah kesibukan akademik lah. Nah, Karena semester masih berapa sih saya Tantri? sekarang semester 5 Mas. Ya itu lagi hype Iya, tingginya lagi ya karena puncak-puncaknya sih. Dan kebetulan juga mungkin tadi selain yang Mas Renaldo sebutin juga ada kita kenal sama orang, kenal sama teman-teman baru juga di sekitar Jogja, terus bisa ikut beberapa kegiatan. Nah, mungkin ada apa ya? Ada sesuatu yang lain nggak sih yang Mas Renaldo dapatkan setelah mengikuti beberapa kegiatan itu? Apalagi kan banyak mungkin lingkup yang di luar di bidang Mas di pertambangan gitu ya. Kayak tadi ikut beberapa organisasi di bidang anak, terus juga ada beberapa volunteer juga. Nah, kira-kira selain koneksi nih Mas, ada dampak lain nggak yang Mas Renaldo dapatin gitu selama mengikuti kegiatan itu? iya pasti yang jelas skill kita untuk berjejaring yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian terkait dengan komunikasi, kita jadi bertemu banyak orang dan kita harus memahami cara berkomunikasi dengan mereka. Akan beda-beda ya. Kalau kita bertemu orang tua, eh, maksudnya ketika kita KKN kan kita ketemu sepuh-sepuh di kampung seperti itu, akan beda cara kita berbicara dengan mereka. Kemudian kita bertemu dengan anak-anak, ini banyak juga nih anak-anak tuh tipenya, ada yang anak-anak eh, pernah punya trauma segala macam, dia juga lagi masa pertumbuhan seperti itu. Nah, itu yang kita beda nih cara komunikasi dengan mereka. Yang jelas itu kita menjadi lebih empati, kita lebih merasakan seperti kita seolah-olah berada di posisi dia ketika tahun 2009 kena bencana letusan Gunung Merapi. Kita juga di sana juga sesuai dengan jurusan ya, maksudnya kayak nggak terlalu jauh-jauh banget lah, kayak kita ngajarin bagaimana manajemen bencana. Ya bahasanya akan lebih disimpelkan. Dan kita nggak ngomong manajemen bencana, tapi lebih kepada kalau nanti ada contohnya binatang-binatang turun dari gunung, itu pasti akan ada sesuatu yang terjadi di gunung. Kita harus seperti apa? Kita laporkan, kemudian kita minta untuk dievakuasi dan segala macam. Di situ kita mengambil peran pada lingkungan bahwasanya eh, anak-anak itu juga berkontribusi terhadap hal tersebut ya untuk manajemen bencana. Itu terkait dengan komunikasi ya. Kemudian juga yang jelas akan bertambah pengetahuan kita. Jadi kita nggak cuma selungkup doang terkait dengan tambang-tambang doang sampai sampai nanti pensiun juga. Apakah kamu akan tetap di tambang atau apakah kamu akan tetap di metalurgi sampai kamu dengan pensiun? Enggak kan? Kamu pasti punya insight yang lain, baik itu usaha, kamu mengembangkan kegiatan sosial, itu yang penting. Jadi kamu bukan cuma di lingkup di dalam, ibaratnya nggak cuma di dalam tempurung kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa kamu dapatkan. Selain itu juga, Tantri, yang paling penting yang saya rasakan adalah eh, walaupun saya cuma di jurusan teknik pertambangan, maksudnya kayak fokus saya di sana, tapi ketika bertanya tentang hal A, B, C, misalnya saya butuh penjelasan terkait dengan hukum apa, atau saya butuh penjelasan eh, keterangan dari teman-teman saya terkait dengan eh, apoteker dan segala macam, farmasi segala macam, itu nggak akan susah nyarinya karena siapapun yang kita temui di luar tuh punya background yang
beda-beda ya. Jadi kayak, "Mbak, aku mau tanya dong tentang ini, tentang, farmasi dan segala macam. Ada ini, saya buat karya tulis apa segala macam." Ditanya, ya kita jadi banyak, sumber gitu, pun dia bisa mengarahkan ke sumber-sumber yang lebih oke ya. Jadi, eee, kita emang nggak harus pinter semuanya, tapi kita harus punya siapa yang tempat bertanya ketika kita bingung, seperti itu Tantri. Jadi lebih banyak ke arah sana sih sebenarnya, lebih banyak punya kenalan yang, punya background yang berbeda-beda. Berarti secara tidak langsung soft skill-nya meningkat gitu ya Mas ya, Ya dari pasti. mengikuti beberapa kegiatan itu. Nah, mungkin tadi juga sempat disinggung juga tuh, itu salah satunya berefek ke Mas Rinaldo sampai sekarang gitu ya Mas ya, dari beberapa pengalaman itu. Nah, mungkin menyinggung tentang itu Mas, kira-kira dari pengalaman-pengalaman itu dan dari soft skill yang Mas Rinaldo dapatkan, selain daripada kuliah gitu ya, dari organisasi itu, apa aja sih Mas yang perlu kita siapkan nih sebagai seorang mahasiswa? Karena kan di sini aku juga belum berkarir di industri pertambangan, jadi aku juga masih awam banget nih tentang industri. Nah, kira-kira apa aja sih Mas yang perlu kita siapkan kayak gitu? Kalau yang harus disiapkan ya, sebenarnya, paling basic memang adalah, eee, kuliahmu itu. Ya maksudnya kayak, kuliah adalah kewajiban kan, kamu didatangkan ke Jogja. Tantri asal mana? Saya dari Bojonegoro, Mas. Nah, dari Bojonegoro datang ke Jogja itu kan buat belajar ya. Dan yang terlebih lagi kuliah itu merubah pola pikirmu. Ketika pola pikirmu SMA masih, seperti ini, ketika kamu kuliah tuh sudah ada pertimbangan, ada analisa dan segala macam. Karena yang dituntut di kuliah kan seperti itu. Pola pikirmu yang berubah, mau apapun jurusannya, pasti pola pikirnya akan berubah. Mau dimanapun kuliahnya, pasti pola pikirnya akan berubah. Nah, itu yang pertama. Jadi, kamu harus tetap, eee, sebanyak apapun kegiatanmu, walaupun kamu terpaksa, kuliahmu harus tetap jalan. Nilai itu sebenarnya tidak harus bagus, tapi minimal memenuhi persyaratan, ya nggak? Iya. Kayak kalau kerja kan minimal ada syarat IPK 3, IPK 2,75, IPK 3,25, kan beda-beda standar tiap perusahaan. Ketika kamu syarat administrasi kamu udah nggak lolos kan agak sedikit, berat ya ke depannya seperti itu. Jadi itu tetap tetap harus kamu kejar, walaupun ada kemampuan masing-masing. Ada yang tidak bisa mencapai seperti tersebut, nggak masalah, tapi kamu harus punya soft skill yang lain kan. Kamu harus punya komunikasi dengan orang-orang yang, eee expert lah, maksudnya, praktisi lah. Kamu punya teman-teman atau punya, senior yang merangkul, seperti itu kan juga kita butuh ya. Kemudian ketika kuliah, manfaatkan jejaring sosial yang tadi ya. Karena kuliah itu anak kuliah, mahasiswa itu nggak pernah salah hitungannya. Sesalah-salah mereka, mereka masih belajar, ya kan. Beda kalau udah kerja, kita salah, akan ada, ganjaran kan, karena kita dapat, gaji dan segala macam, seperti itu. Jadi ketika kuliah, kamu belajar tuh, cari banyak kesalahan, cari, apa, ya apapun lah kamu ikutin seperti itu. Capek ya, capeknya kan cuma hari itu, minggu itu, setelahnya kan kamu udah punya pengalaman A, pengalaman B, pengalaman C gitu, ikut organisasi, kamu kenalan sama, senior-senior atau, praktisi-praktisi tambang kayak gitu. Itu yang nggak harus kamu lupa, itu adalah kamu harus sesekali ikut training. Ya walaupun, banyaknya training berbayar ya, untuk ukuran mahasiswa itu belum menjadi kewajiban. Walaupun, adalah training-training berbayar seperti itu, tapi yang penting kamu ikut nih, studium general, kuliah umum yang akan menambah insightmu. Karena di kuliah umum itu biasanya, narasumber akan memberikan informasi yang nggak pernah kamu dapat di kuliah, ya nggak? Iya, Kayak betul. Eee, lebih banyaknya lebih praktikal kan. Kalau di kuliah kita taunya teori A, B, C, D, E, ketika dijelaskan kok agak beda ya sama kuliah. Emang agak beda. Jadi kurikulum, yang kita dapatkan di jurusan teknik pertambangan ya paling kepake itu cuma sekitar 25 sampai, 30% lah. Selebihnya adalah memang sudah banyak improvement, sudah banyak kayak, hal-hal berubah. Apalagi kan, perusahaan itu butuhnya sesuatu yang lebih cepat, lebih efisien, nggak bisa pakai teori-teori lama yang udah jadul. Walaupun teorinya masih kita gunakan sebagai landasan, tapi tetap akan ada kemajuan. Jadi lebih banyak ilmu ketika kita ikut kuliah-kuliah umum seperti itu. Usahakan ikut.
itu. Itu akan menambah skill kamu, baik soft skill maupun hard skill kamu untuk di jurusan teknik pertambangan. Kalau memang kamu berkeinginan ingin di jurusan, maksudnya di line di dunia pertambangan ya, seperti itu. Baik, mungkin menyinggung tadi tentang industri pertambangan juga nih Mas. Kan Mas Renaldo dari jurusan teknik pertambangan dan di bidang pertambangan juga nggak hanya di mine plant engineer kan Mas untuk karirnya gitu. Banyak banyak opsi karir yang bisa dipilih. Nah, dari Mas Renaldo, kenapa sih Mas bisa tertarik untuk milih menjadi seorang mine plant engineer gitu daripada role-role lainnya lah di industri? Hmm, Lagi-lagi sepertinya jodoh ya. Jadi eh, banyak kayak kamu berencana sesuatu yang A, B, C, D, E. Tapi ternyata eh, Tuhan tuh masih banyak plan loh, dan apa yang diberikan ke kamu itu adalah apa yang kamu butuhkan sebenarnya. Yang saya rasakan tuh seperti itu. Jadi kayak kuliah pertama pengennya bukan tambang, tapi kemudian masuknya ke tambang. Ah, ini apa yang sedang dipersiapkan sama yang di atas sih. Kemudian yang kedua kayak hmm, kok milihnya main plan mas kayak gitu. Jadi ketika kuliah kan main plan itu semester 6 semester 7 ya sibuk-sibuknya. Dan eh, itu lebih banyak main software, kemudian konsep-konsep tambang dan segala macam tuh ada di sana semua. Tapi saya agak jarang ikut kuliah tersebut. Adapun ikut pun kayak kurang masuk waktu itu kan. Karena memang lagi yang zaman yang saya bilang tadi lagi sibuk di MCC, pikirannya bercabang, masuk pun cuma badan doang kadang di dalam, tapi pikiran kayak nanti nyari sponsor apa lagi, nanti konsep acaranya gimana, nanti kalau tamu nggak ada yang datang gimana. Itu membebani pikiran juga kan. Nah, memang tidak ada keinginan di main plan sebenarnya. Kayak nggak mungkin lah di main plan ini orang aku nggak bisa software ini, software itu. Waktu itu kan ada diajarin kita eh, software Micromine, Manscaped, kemudian banyaklah di kampus tuh. Cuma nggak pernah yang benar-benar menekuni waktu itu. Saya tekunnya malah di geotek. Waktu itu skripsi saya terkait dengan geoteknik tambang bawah tanah di Saulunto ya. Jadi terkait dengan tambang batu bara, room and pillar, itu saya menulis terkait dengan ini apa geoteknya lah. Apa judulnya itu ya? Stabilitas bawah tanah gitulah. Nah, eh, jadi saya emang fokusnya di geotek, bukan saya fokus di situ. Pun ketika saya lulus, waktu itu pembimbingnya kan Pak Barlian. Pak Barlian, pembahasnya itu Pak Singgih. Jadi ini udah kalau ditambang itu udah yang paling paling sangarnya lah kayak gitu. Diarahkan ke dosen yang fokusnya memang di geotek. Nah, ketika kuliah skripsi lah saya tetap akan kayaknya cocok nih di geotek, seru nih kayaknya geotek, apa lanjut kuliah S2 geotek ya, atau memang mau kerja tapi nyari yang geotek. Memang selama pencarian pekerjaan eh, sempat 4 bulan nganggur ya setelah lulus, itu emang nyarinya yang geotek. Oh ada geotek engineer, oh ada junior geotek, ada ini, ada itu, tapi geotek, dan nggak pernah kepikiran sama sekali ke main plan. Nah, jadi waktu itu ada tuh satu bukaan di PT Rio Mitra Lestari ya. Eh, Engineer, saya nggak tahu engineer-nya mau kemana diarahkan. Akhirnya saya coba mendaftar, step, lulus semua. Akhirnya ditempatkanlah di main plan. Eh, Waktu itu memang diwawancara ditanya, eh, bisa software Manscaped nggak? Minimal bisa software Manscaped nggak? Saya emang menjawab jujur ke usernya, ke interviewernya kan. Pak, saya eh, pernah menggunakan software tersebut ketika kuliah pun 1 semester ada mata kuliahnya. Walaupun pertemuan cuma 2 kali doang yang belajar terkait dengan Manscaped. Tapi saya tahu konsepnya, tapi saya nggak benar-benar paham cara menjalankan ini, menjalankan itu. Udah agak lupa lah, Pak. Saya jujur kayak gitu kan. Tapi tetap keterima. Mungkin karena sudah jalannya di situ ya. Akhirnya saya mencoba untuk fokus di main plan. Eh, 1 tahun pertama, 2 tahun, 3 tahun, sampai akhirnya saya sambil kerjalah belajar software yang benar-benar digunakan di main plan itu. Nah, ya seperti itu.
pada akhirnya jadi learning by doing ya. Eh, Learning by doing, kemudian kantor yang lama juga memfasilitasi, Ryung itu juga memfasilitasi untuk training landscape sama spray untuk scheduling untuk long term ya. Jadi di situ kita belajar. Jadi oh ternyata tidak harus di geotek loh kayak gitu. Karena geotek itu populasinya kalau di angkatanku aja nih dari 160 orang angkatan cuma 5 sampai 7 orang lah yang ada di geotek fokusnya. Nah, itu memang agak sedikit susah memang kalau di geotek karena dia eh, rata-rata eh, nggak butuh banyak orang, kemudian juga tiap tahun tuh bukanya nggak signifikan kayak gitu. Nah, itu sih akhirnya kita jadi belajar. Oh, ternyata di main plan itu konsep-konsep kalau eh, Tantri nggak tahu ya ada mata kuliah PTMK. Sebenarnya konsep-konsepnya ada di mata kuliah pemindahan tanah mekanis. Dan itu cuma konsepnya aja di situ. Selebihnya untuk software-software ya kamu belajar aja sendiri kayak gitu. Kayak gitu sih Tantri. Jadi kayak kenapa main plan? Ya karena jodohnya di main plan. Saya nggak pernah kepikiran untuk memplanningkan tambang, main software segala macam. Yang saya bayangkan adalah saya menjadi geotech engineer. Saya menjadi orang yang menganalisa kestabilan lereng, dimintai rekomendasi terhadap lereng segala macam. Itu sih sebenarnya. Jadi karena memang tadi yang saya bilang tadi, karena saya punya banyak teman kan pada akhirnya. Kalau saya emang nggak tahu tentang Manscaped, saya kan bisa bertanya ke tentang main plan ya. Saya bisa bertanya ke senior-senior yang memang sudah di situ. Karena ya itu link itu tadi, maksudnya kayak eh, networking yang kalian bangun itu. Apalagi kalian sekarang udah mainnya antar kampus ya. Apalagi di MSN kan antar kampus tuh ada lah pionir-pionirnya di tempat kalian tuh kayak oh ini dia fokusnya di geotek nih atau ini dia fokusnya di metalurgi nih kita bisa tanya nih ke dia bukan metalurgi bukan cuma di UPN doang ya ada di UI metalurgi mesin ada di mana lagi tuh metalurgi kan ada beberapa tuh jurusannya kamu bisa sharing kan sama mereka tanya literatur ini tuh di mana atau cara pakai ini gimana itu kan biasa sekarang apalagi sejak COVID ya berkomunikasi sudah sangat mudahnya beda kalau kayak dulu harus ikut permata dulu biar bertemu sama teman-teman yang di jurusan teknik pertambangan lainnya kayak gitu itu sih. Baik, mungkin tadi berawal dari tantangan di semester 6 ke 7 ya Mas ya. Akhirnya jadi Bener. peluang pas di industri kayak gitu. Nah, kita tadi sangat kompleks juga Mas pembahasannya udah cukup detail lah dijelaskan proses Mas Renaldo dari lulus kuliah, terus struggle-nya sampai sekarang ternyata sudah berkarir di industri gitu. Nah, mungkin di sini dari teman-teman juga pengen tahu nih Mas, kira-kira selain daripada pengalaman pribadi dari Mas Renaldo lah dalam fase lulus kuliah hingga saat ini bekerja, itu ada mungkin tips-tips nggak sih Mas untuk mahasiswa ini kira-kira gimana sih cara kita untuk memanajemen diri kita sendiri gitu dalam menghadapi tantangan itulah dari setelah kita lulus kuliah sampai sekarang bahkan Mas Ronaldo sudah berhasil berkarir gitu di industri. Iya. Iya bener sih tadi kamu sebenarnya udah ngasih kata kunci manajemen diri Mm-mm. bukan manajemen waktu kalau kita ngomong aku dari dulu memang ketika kuliah pun berprinsip tuh adanya tuh manajemen diri nggak ada manajemen waktu kalau manajemen waktu kita tuh terkungkung sama jadwal yang kita udah planning kan. Misalnya jam 16.30 sampai jam 17.00 itu perjalanan pulang. Misalnya nih kalau lagi di kampus. Tapi kan banyak obstacle nggak bisa pulang jam segitu. Kemudian akan menggeser agenda-agenda berikutnya. Kalau kamu cuma manajemen waktu, kamu akan stres dengan hal tersebut. Ya nggak kayak, anjir tadi plannya kan udah jam 16.30 udah harus pulang. Kok sekarang masih ada kegiatan ini, ada kegiatan itu. Nah, jadi manajemen kalau menurutku ya, manajemen diri adalah bagaimana menjalani peran di saat tersebut. Jadi kalau kamu kuliah nih, kamu kuliah 2,5 jam 3 SKS misalnya, di dalam ruangan. Kamu fokusnya ke situ aja. Kalau selagi kamu bisa fokus ke situ, kamu nanti nggak usah perlu mengulang pelajaran lagi. Menurutku lah ya. Karena anggapannya kita sudah berada di situ, sudah mendengarkan, fokus di situ. Tapi kalau kamu beneran di
lagi di organisasi, kamu fokus di organisasi itu, lagi ada rapat atau segala macam. Kamu jangan kemana-mana pikirannya, jangan ke kuliah. Itu justru akan mengganggu pikiranmu sendiri kan, kayak kenapa jadi bercabang ini, mikirin kuliah iya, belum lagi mikirin tugas praktikum. Terus ketika kamu sedang mengerjakan tugas praktikum, fokus aja di mengerjakan tugas praktikum itu, nggak usah banyak-banyak mikir kayak eh ini nanti gimana ya kegiatan yang ini ya. Aku telepon ini deh, ini. Kamu fokus di situ. Jadi kamu jadi manajemen waktunya lebih bagus karena manajemen dirimu sudah bagus. Jadi kayak yang kamu targetkan ngerjain tugas itu cuma 1 jam, real terjadi cuma 1 jam karena kamu sudah fokus di situ. Kalau banyak-banyak kamu planningkan kayak habis ini ke sini, habis ini ke sini, nggak masalah. Tapi kamu jangan mematok waktunya. Itu justru akan membuatmu tidak berkembang. Jadi yang penting ketika kamu menjalankan peran sebagai eh, mahasiswa di kelas, kamu fokus ke situ. Ketika kamu sedang menjalankan peran sebagai organisator ya di organisasi, kamu fokus di situ. Kayak gitu yang aku rasakan. Jadi kalau kita ngomongnya manajemen diri, sebenarnya menurutku konsep itu. Aku udah memegang konsep itu sejak kuliah memang. Karena yang berubah kan pola pikir. Ketika SMA, kita banyaknya kayak lebih banyak main segala macam, dekat sama orang tua, ada yang mengingatkan. Ketika kita kuliah, siapa yang mau mengingatkan? Orang tua jauh. Ya kalau nelpon ngingetin jadwalmu. Kan kita juga ada ujian segala macam. Yang orang tuh kadang nggak tahu kan, ada kuis segala macam. Kita harus mempersiapkan hal tersebut. Jadi kayak kamu manage dirimu sendiri supaya kamu nggak terberatkan dengan planningmu sendiri. Itu sih kalau menurutku. Oke, nah mungkin itu kan point of view saat Mas Ronaldo kuliah nih Mas ya, saat sudah mengalami masa perkuliahan. Nah, sedangkan di sini mungkin mahasiswa-mahasiswa kan belum belum terjun ke industri secara langsung gitu Mas. Sedangkan kan Mas Ronaldo sudah mengalami jatuh bangun lah gitu istilahnya di industri. Nah, kira-kira di industri itu apakah kita bisa menerapkan hal itu juga atau mungkin harus ada improvement-improvement lain nih, Mas, yang harus diterapkan. Hmm, eh, setiap orang kan berkembang ya. Setiap industri juga berkembang cepat perkembangannya. Kalau kita nggak bisa mengikuti perubahan, kita akan gagal. Satu-satunya yang pasti itu adalah perubahan. Ya enggak. Kalau kita nggak bisa mengikuti perubahan, itu udah ya udah kamu akan stuck saja. Aku ngambil konsep itu waktu 2000 berapa ya? 16 apa 17 gitu ketika Gojek baru naik-naiknya ya. Kan ada polemik tuh. Ojek nggak boleh masuk bandara, Ojek nggak boleh masuk ke stasiun, harus jauh-jauh dari situ. Gojek lah, karena ada ojek konvensional. Kan itu konsepnya. Mereka ojek konvensional tidak ingin ada perubahan, tidak mau mengikuti perubahan. Sementara teman-teman di ojol itu sudah mengikuti perubahan yang lebih maju. Akhirnya siapa yang ikut? Tukang ojek konvensional dong. Mereka mau nggak mau harus menjadi ojol supaya mereka tidak ketinggalan sama zaman. Kalau mereka masih seperti itu, orang-orang nggak akan ada ke ojek konvensional karena akan lebih gampang dengan sekali tap di handphone tuh udah muncul ojeknya di mana. Sekali tap makanan udah datang. Sekali tap apa kemudahan-kemudahan tuh gampang lah kayak itu bayar ini, bayar itu kan semuanya pakai satu aplikasi ya. Nah, itu kita coba pikiran ke situ aja. Kalau kita sebagai mahasiswa berpikirannya kayak eh, atau ketika kita berkarir ya sebagai praktisi, pikirannya kayak eh, oh ya udah kita udah santai nih di zona nyaman kita, nggak mau diganggu gugat sama orang lain, nggak mau diatur-atur sama orang lain, itu kita nggak akan bisa berubah. Kita akan stuck di titik itu. Setelah stuck di titik itu, kita nggak akan berkembang. Orang lain akan berkembang. Makin dia ditempa, makin dia apa berubah ke arah yang mengikuti zaman ya, dia akan eh, ikut berkembang juga. Beda dengan kita yang jadinya stuck. Nah, itu ya ketika di kerjaan banyak perubahan dari pola-polanya saja sudah berbeda dengan kuliah. Kuliah, kamu mau datang kuliah mau enggak, yang penting absen
dua kali dari 14 pertemuan itu yang kamu cuma boleh liburnya kan, setelahnya kamu harus masuk semua. Di kerja mana boleh kayak gitu, ya nggak? Karena kita ada tuntutan, kita ada misi yang harus dijalankan. Misi juga nggak cuma satu. Emang aku cuma ngedesain doang? Emang aku cuma nge-scheduling doang? Emang aku cuma eh, apa? Cuma mengerjakan satu hal? Enggak kan? Banyak yang dikerjakan, ada list-listnya. Tapi ketika kamu sudah fokus di satu hal, kerjakan itu dulu sampai clear. Jadi nggak ada redo, nggak ada pekerjaan yang berulang. Kalau pekerjaan udah berulang itu otak tuh udah kayak males, kan udah dikerjain tadi, kenapa kok masih dikerjain lagi? Ya karena kamu nggak spend hatimu tuh bener-bener di situ ketika jam itu. Tapi kalau kamu udah fokus dari awal kayak, udah nih aku mau fokus di sini dulu nih, ngerjain ini dulu lah, ini dulu. Oke, fokus. Semuanya kamu taruh di sana. Jangan setengah-setengah, nanti akan redo. Redo 2 kali pekerjaan membuang-buang waktu. Ya enggak? Benar. Sementara waktu itu adalah duit. Time is money. Kayak gitu. Jadi, apalagi sekelas perusahaan ya. Kalau kita di kuliah itu dituntut untuk eh, apa namanya, jurnal, buat paper, itu kan ada target ya sekarang ya. Nggak tahu kalau masih ada. Yang jelas dulu kayak harus berapa paper kayak gitu, atau untuk minimal ikut lomba segala macam adalah. Bahkan sekarang kayaknya kampus waktu itu zaman saya terakhir tuh, kalau dia papernya publikasinya sampai ke ke Sinta atau apa gitu dulu, dia bisa nggak usah skripsi. Jadi dia pakai itu aja presentasi ke dosen kan. Kayak gitu dulu saking orang butuhnya terkait dengan penelitian. Di kerja juga kayak gitu. Di pekerjaan tuh ada yang namanya improvement. Hasilnya adalah apa efisiensi yang bisa kamu laksanakan. Berapa revenue, berapa pendapatan yang bisa kamu earning di situ. Semua eh, bidangnya. Mau dia tambang, mau dia marketing, mau dia perumahan, mau dia perkebunan, semua harus ada improvement. Nah, di situ kayak, jadi setiap hari itu bahkan ada perubahan yang nggak akan pernah selesai di dunia kerja ya. Beda kalau kuliah masih agak slow lah, kayak masih ngikutin karena ada silabus dan kurikulum yang diikuti. Kalau di kerja kan enggak, di kerja kita target ini udah tercapai, harus naik lagi. Target ini udah tercapai, naik lagi. Dari yang naik ini naik lagi, dari yang naik ini naik lagi. Kita harus berubah. Kita harus belajar mm, dari tempat-tempat lain. Kita belajar dari perusahaan-perusahaan lain supaya apa? Supaya apa yang mereka sudah kembangkan bisa kita adopsi di sini. Itu yang penting. Jadi eh, ya nggak masalah, amati, tiru, modifikasi. Yang jelas kita kerjakan di tempat kita. Kayak gitu juga kalian teman-teman mahasiswa. Perubahan tuh pasti akan ada dan harus kalian ikuti. Kalau kalian cuma kayak kuliah pulang, nggak ada paper, nggak ada organisasi, nggak ada yang bisa dibanggakan, eh, kecuali apa? Kecuali eh, ijazahmu misalnya, itu jadi nggak berguna gitu. Karena kerja oke, syaratnya adalah ijazahmu, syarat pertama. Tapi syarat-syarat berikutnya adalah skillmu, skillmu berkomunikasi. Ada orang dia pinter, bisa apapun, bisa software apapun. Hanya teori A, B, C, D, dia paham. Ujiannya juga nilainya bagus. Tapi dia nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dia nggak bisa berkomunikasi dengan customer. Dia nggak bisa berkomunikasi sama pihak luar. Dia cuma kayak menjalani apa yang sudah ada, berada pada posisi nyamannya. Itu yang salah. Karena ketika kamu mendaftar kerja, itu banyak tuh flow-nya yang harus kamu ikuti. Dan itu semuanya basicnya adalah komunikasi. Bagaimana kamu menjual eh, daya tarikmu itu kepada orang-orang. Sama kayak kita mempromosikan suatu barang kan. Aku nawarin pulpen ke Tantri. Tapi kan Tantri lagi nggak butuh pulpen di hari itu. Gimana caranya aku membuat Tantri seolah-olah butuh pulpen tersebut. Dengan harga yang sudah aku tawarin. Walaupun nanti akan turun, atau bahkan lebih naik karena value yang kutawarkan lebih bagus ketimbang harga aslinya. Kayak gitu. Apalagi demand plan ya, Tantri. Demand plan itu
kalau kita decide ya, karena kan saya dulu decide itu sekitar 3 tahun. Yang penting tuh komunikasi. Yang pertama komunikasi ke customer. Customer itu kayak ke ownernya ya. Kedua komunikasi ke internal. Internal tuh banyak juga loh kepalanya yang nggak bisa kita satukan dengan pemikiran-pemikiran kita aja, ya nggak? Nah itu, jadi skill-skill kayak gitu yang harus kamu kembangkan. Kamu nggak ya kalau tips and trick ya itu kamu harus eh, agile, harus lincah dalam hal apapun. Karena agile tuh harusnya sudah menjadi core-nya semua orang ya. Kalau sekarang nggak agile, ya nggak bisa bersaing. Gitu, Baik, Tantri. Mas. Nah, mungkin tadi bicara tentang karir yang apa dan perubahan lah yang pasti selalu dinamis gitu di industri. Dari Mas Ronaldo sendiri, mungkin ada rencana karir masa depan gitu nggak Mas? Atau mungkin mau berkarir di bidang mana lagi yang belum dicoba gitu Mas? Bidang mana lagi? Ya, kan basicku tambang ya. Kalau basic tambang, ya aku akan fokus ke sana. Mau jenis industrinya apapun, mau owner, kontraktor, konsultan. Yang jelas, eh, kalau punya planning, saya pasti punya planning ya untuk 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Jujur sekarang saya sedang mempersiapkan diri memang. Kenapa? Sebelumnya saya di perusahaan yang lama, Riung Mitra Lestari, kemudian saya pindah ke Dharma Hendwa. Urusan long term ya, kalau di Riung dulu saya banyaknya urusan mid term, kayak urusan 3 bulanan kayak gitu. Kalau di Dharma Hendwa lebih banyak tuh urusan 1 tahun, 3 tahun kayak gitu, yang lebih long term lah. Nah, salah satunya adalah untuk mempersiapkan diri, karena kalau kita stuck di zona nyaman, saya udah nyaman tuh dulu sama sama Riung kan di perusahaan lama. Kalau kita stuck di situ, maksudnya kayak eh, nggak punya insight yang lain, akan terjebak nanti kamu ke depannya. Nah, mending saya keluar dari zona nyaman. Waktu itu rekrutan Dharma Henwa lulus untuk menjadi long term. Dan memang kenapa nyarinya yang di head office di Jakarta, karena memang mm, untuk kuliah ya, saya memang sedang melanjutkan kuliah S2 sekarang. Memang kuliah S2, tapi memang nggak linear sama tambang di manajemen. Tapi masih manajemennya terkait dengan bidangnya masing-masing. Jadi kita diarahkan untuk fokus di bidang kita masing-masing di jurusan manajemen. Karena kan lebih enak, karena kita sudah menjalani hal-hal tersebut rata-rata di kantor sudah jalani. Sekarang kita belajar, oh teorinya ada gini loh, teorinya ternyata apa yang sudah kita kerjakan, berorganisasi dan segala macam, itu ada teorinya loh, kayak gitu. Nah, saya memang sedang menjalani kuliah, karena saya ingin suatu saat nanti, saya nggak cuma mau bekerja sama orang lain ya, saya pengen punya usaha sendiri, kemudian saya juga masih tetap pengen di dunia tambang, tapi ya seperti kayak memberikan eh, konsultasi konsultan kayak kayak gitulah, eh, membuat lapangan pekerjaan buat teman-teman yang ada di jurusan teknik pertambangan, karena mau nggak mau, suka nggak suka, saya berasal dari situ kan. Saya harus membantu adik-adik saya juga untuk berpeluang lebih bagus kan daripada saya tuh. Kemudian saya juga pengen suatu saat nanti, saya juga pengen setelah ini fokus ke pendidikan-pendidikan di jurusan tambang ya, walaupun manajemen agak sedikit keluar, tapi tetap ke arah tambangnya. Nah, setelah itu aku juga masih pengen untuk fokus ke dunia tambang, eh, pengen jadi dosen, tapi emang bukan dosen yang memang dosen tetap di situ ya, tapi kayak yang ya dosen-dosen tamu aja kayak gitu. Yang penting pengen sharing kayak gitu, pengen pengen memberikan ini apa sih yang udah kita dapetin di dunia kerja. Ap- Teori-teorinya akan berbeda dengan kuliah kayak gitu. Jadi agak lebih fleksibel. Itu sih sebenarnya Tantri. Jadi kayak jangka panjangnya seperti itu sebenarnya kalau terkait dengan karir di teknik pertambangan ya, eh, puncaknya adalah pengen punya usaha sendiri itu, karena kalau kita ikut sama orang terus kita emang dapat pengalaman, tapi kita nggak pernah punya kesempatan untuk memberikan yang lebih kepada orang lain kan, kayak gitu. Terus itu Tantri. Oke, nah mungkin tadi udah cukup banyak ya Mas yang udah Mas jelaskan juga tentang perjalanan hidup lah Mas Renaldo selama
berkuliah hingga saat ini berkarir di industri pertambangan kayak gitu. Nah, mungkin dari Mas Rinaldo ingin memberikan tips and tricks gitu Mas untuk mahasiswa-mahasiswa nih, atau mungkin kesan dan pesan lah yang mungkin Mas Rinaldo ingin berikan untuk mahasiswa gimana sih cara menjalani kuliah dengan benar, atau mungkin ada beberapa hal yang belum sempat disampaikan gitu Mas. Ya, eh, yang jelas gini ya, eh, ketika kuliah, di awal kuliah, saya adalah tipe yang kompetitif. SD, SMP, SMA, itu kompetitif banget orangnya, Tantri. Kayak apa-apa pengen saya paling depan, apa-apa pengen saya paling depan. Ada satu titik balik di tahun 2019 ketika IMCC itu. IMCC itu saya kan wakil ya, ada ketuanya. Di situ saya menjadi posisi nomor 2. Jadi kayak nggak selalu jadi nomor 1 gitu. Walaupun ketika SD, SMP, SMA itu selalu menjadi nomor 1, baik itu ranking, baik itu di organisasi, jadi ketua OSIS, ketua MPK, itu jadi orang nomor 1. Tapi satu saat di MCC, aku jadi orang nomor 2-nya. Pengambilan keputusan itu harus lewat dia dulu kan. Aku eh, harus konsultasi sama dia untuk pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan semuanya ada di dia. Nah, satu yang aku dapat adalah dia selalu trust dengan apa yang keputusan yang aku berikan. Nggak pernah komplain. Dan selalu mendorong aku. Di situ aku merasa kayaknya nggak penting deh kompetitif yang terlalu tinggi. Aku lebih banyak menjadi kolaboratif di MCC itu. Aku berubah, pikiranku sangat banyak. Di situ titik balikku ketika kuliah. Aku nggak terlalu suka untuk berkompetisi. Kalaupun berkompetisi ya lomba-lomba yang kayak paper kayak gitu, yang tukar ide gagasan lah. Tapi kalau lomba-lomba yang eh, harus ini harus itu, aku nggak suka terlalu kompetisi seperti itu. Harus ada tim kalau menurut aku sekarang. Nah, itu yang aku rasakan. Kayak aku pengen ngedorong bukan cuma satu dua orang yang bekerja di jurusan ya, di teknik jurusan di tambang 16 ya contohnya. Bukan cuma satu dua orang yang bekerja di tambang, tapi harus banyak dan harus sesuai dengan lainnya mereka. Pun ketika teman-teman jurusan lain nih, jurusan tambang di universitas lain, pengen sharing, pengen dapat ilmu, aku nggak segan-segan untuk ngasih. Walaupun itu adalah materi yang sekiranya eh, nggak semua orang bisa dapat materi itu. Kan bisa aja aku keep untuk sendiri, ya nggak? Teman-temanku minta dong materi training ini, training itu, aku jalani. Aku bisa dong untuk ngomong enggak, karena aku bayar, karena perusahaan bayar, eh, aku bisa aja nggak sharing. Tapi kan nggak itu yang aku pengenin, aku nggak pengen orang lain tertinggal daripada kita, kayak gitu. Aku nggak mau eh, kalau kita ngomong jurusan teknik pertambangan, aku nggak mau cuma tambang ITB sama tambang UPN doang yang akreditasinya A unggul. Aku pengen semuanya itu sudah harus mulai bagus kayak gitu. Kita harus sharing sama teman-teman yang di luar eh, apa yang mereka belum dapat, kita udah dapet kayak gitu. Karena kan kurikulumnya kan juga agak sedikit banyaknya satu dua kampus tuh berbeda ya. Kita harus sharing kayak gitu. Kita nggak boleh pelit ilmu. Yang aku tanemin tuh kayak gitu. Kalau kita udah pelit ilmu, ilmu di kita nggak akan berkembang. Yang pertama. Yang kedua, orang lain juga dia pasti akan dapat ilmu itu juga, dan dia akan jauh lebih cepat berkembang ketimbang kita. Itu kolaborasi itu yang menurutku sangat penting sekarang. Aku nggak ngoyo-ngoyo harus A, harus B, harus C sekarang ya. Kalau dulu pasti aku kuliah kayak harus di perusahaan ini nih terbesar di Indonesia pas awal-awal, harus di Freeport nih, harus di BUMN nih. Sekarang aku udah nggak punya kepengenan yang kayak gitu, pengennya kayak yang dimanapun aku masih bisa berkolaborasi sama orang, aku masih bisa komunikasi sama orang, aku masih bisa ketemu orang, kayak gitu. Bahkan Sabtu Minggu libur, enggak. Aku kadang Sabtu Minggu tuh masih kayak ketemu sama teman-teman yang ada di sini, ketemu sama teman-teman YMSN yang ada di sini, ketemu sama teman-teman eh, jurusan lain yang memang kerja di tambang, lagi cuti ke sini. Karena menurutku, aku akan sharing kayak, aku akan dapat insight baru dari dia, dan dia harus dapat ilmu juga nih dari apa yang aku sudah jalani. Itu sebenarnya. Jadi kayak nggak ada pentingnya kita
berkompetisi. Kompetisi itu boleh, tapi nggak yang kayak ambis harus harus ini nih, harus ini nih. Nggak boleh terlalu buru ranking. Kalau waktu itu di Jogja ngomongnya tuh buru ranking. Dan eh, kita harus tetap membuat orang itu juga maju. Kita harus dorong orang-orang itu untuk maju. Karena kalau kita sendiri di depan, kita nggak tahu jalan di depan tuh jatuh kita nanti kan. Tapi kalau ada orang lain bareng kita di depan, ada yang saling ngingetin. Itu menurutku kayak yang kuncinya lah. Kenapa eh, kenapa mahasiswa itu harus berkolaborasi, nggak serta merta ambis kuliah aja, nggak. Kamu harus banyak pengalaman. Justru lakukan kesalahan-kesalahan ketika kamu kuliah. Ketika kamu kerja, kamu melakukan kesalahan akan berakibat fatal, ya nggak? Tambang itu apa tingkat bahayanya itu nomor satu apa nomor dua gitu setelah pesawat terbang, ya nggak? Iya. Nah, kamu kerja di site. Satu, kamu akan melewati pesawat. Yang kedua, kamu kerja di tambang. Kamu tuh bahaya semua loh. Kalau kamu kalau kamu terlalu kayak mementingkan diri sendiri, nggak mau salah sekarang, kamu buat salahnya ketika kerja, habis kamu, ya nggak? Jadi ya itu kayak buat salah sekarang ketika mahasiswa, perbanyak buat salah, nggak masalah. Nanti ketika sudah kerja, kesalahan itulah yang akan membuat kamu belajar. Oh, dulu ketika kayak gini, ternyata imbasnya kayak gini toh. Ya walaupun salahnya tuh bukan salah di bidang akademis ya. Banyak salah ketika kamu berasumsi, ketika kamu tidak menjalani aturan A, B, C, D, E. Kalau kerja harus teratur, ada aturannya. Karena kita kerja sama orang. Beda kalau kamu punya perusahaan, punya orang tua, ya silakan kayak gitu. Yang jelas bahaya akan tetap ada di mana-mana kan. Yaitu buat salah sekarang eh, ketika mahasiswa, kemudian berkolaborasilah dengan orang sebanyak-banyaknya. Jangan pelit ilmu. Itu sih pesanku buat teman-teman mahasiswa. Baik, terima kasih Mas Renaldo buat pesan dan kesannya lah untuk teman-teman mahasiswa di sini. Dan mungkin sudah 1 jam membersamai ya Mas, kita berbincang-bincang tadi tentang perjalanan karir Mas Renaldo juga, terus beberapa tips and trick, terus beberapa pengalaman yang Mas Renaldo ikuti selama kuliah, baik itu di akademik maupun non-akademik, dan apa aja manfaat yang udah Mas Renaldo dapat dari kegiatan-kegiatan itu juga, sampai sekarang bahkan masih berdampak gitu ya Mas ya untuk kehidupan Mas Renaldo di industri pertambangan. Nah, mungkin dari pembicaraan obrolan kantin tambang volume 11 ini sudah cukup ya Mas ya. Dan mungkin terima kasih juga untuk Mas Renaldo sudah bersedia hadir pada hari ini dan berbincang-bincang bersama kami selama 1 jam kurang lebih. Dan mungkin dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan ya Mas selama obrolan kantin tambang ini. Mungkin kami cukupkan dan semoga nantinya perbincangan ini bisa bermanfaat khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang ingin tahu dan ingin berkarir di industri pertambangan nantinya gitu Mas. Baik, terima kasih dan kami tutup. See you.